Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saiful Haris, CPNS Aceh Utara tahun 2024. Kali ini saya akan berbicara tentang seorang tokoh yang sangat penting bukan hanya bagi Aceh, tapi juga bagi sejarah Islam di Indonesia. Beliau adalah Sultan Malikus Saleh, pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara. Mari kita mulai dari awal. Sebelum dikenal sebagai Sultan, beliau bernama Merah Selu. Ia lahir sekitaran akhir abad ke-12 di daerah pesisir utara Aceh, tepatnya di Gedung. Sejak muda, Merah Selu dikenal sebagai pemuda yang sangat pemberani, cerdas, dan punya karisma besar. Bahkan, ada legenda yang menyatakan bahwa ia pernah melihat semut raksasa, lalu memakannya. Sejak saat itu, ia dipercaya mendapat keberuntungan besar. Dan tentu saja cerita ini lebih mirip legenda daripada fakta sejarah. Tapi dari kisah itu kita bisa melihat bagaimana masyarakat memandang Merah Selu sebagai sosok yang sangat istimewa. Perubahan besar terjadi ketika ia bertemu dengan ulama Islam yang datang berdakwah ke wilayah Aceh. Dari mereka, Merah Selu mengenal Islam. Ia akhirnya memeluk agama baru ini dan mengganti namanya menjadi Malikus Saleh, yang artinya Raja yang Saleh. Perubahan nama ini bukan hanya simbol, tapi juga tanda lahirnya tekad baru untuk membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai Islam. Pada tahun 1267 Masehi, Sultan Malikus Saleh mendirikan kerajaannya, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Aceh, menghadap langsung ke Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan internasional paling ramai pada saat itu. Bisa dibilang, posisi Pasai sangat strategis karena kapal-kapal dari Timur Tengah, India, Tiongkok, bahkan Eropa sering singgah di sana. Bawah kepemimpinan Sultan Malikus Saleh, Samudra Pasai berkembang sangat pesat. Ada 3 hal penting yang membuat kerajaan ini maju. Pertama, dari segi politik dan hukum, Sultan menegakkan syariat Islam sehingga masyarakat hidup lebih tertib dan adil. Kedua, dari segi perdagangan, Pasai menjadi pusat perdagangan rempah, emas, dan sutra yang menghubungkan berbagai bangsa. Ketiga, dari segi pendidikan dan dakwah, Sultan memberikan ruang bagi para ulama untuk mengajarkan Al-Quran, fikih, hingga ilmu tasawuf. Hal ini membuat Samudra Pasai menjadi pusat ilmu Islam di Aceh Tenggara. Adapun yang sangat menarik pada saat itu, Islam masuk ke Nusantara bukan melalui perperangan, melainkan melalui jalur yang sangat damai. Perdagangan, diplomasi, dan teladan hidup menjadi cara utama penyebaran agama Islam pada saat itu. Pedagang yang datang ke Pasai pada saat itu tidak hanya membawa barang dagangannya saja, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam. Nah, cara inilah yang membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Selain itu, Sultan Malikus Saleh juga seorang pemimpin yang sangat visioner. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam di India dan Timur Tengah. Tentu saja hal ini membuat Samudra Pasai tidak hanya dikenal di Nusantara, tetapi juga di dunia internasional. Namun, setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Sultan Malikus Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi. Ia dimakamkan di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Sampai sekarang makamnya masih bisa kita lihat dengan batu nisan beraksara Arab kuno yang menjadi saksi bisu awalnya masuk Islam ke Nusantara. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari beliau? Setidaknya ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari hidup beliau. Pertama, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk menerima kebenaran baru. Yang kedua, bahwa kepemimpinan yang adil dan berlandaskan iman dapat membangun peradaban yang kuat. Dan yang ketiga, bahwa dakwah tidak harus dengan kekerasan, melainkan bisa dilakukan melalui perdagangan, diplomasi, dan keteladanan. Hari ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jejak panjang itu berawal dari Aceh, dari Samudra Pasai, dan dari seorang raja yang saleh bernama Sultan Malikus Saleh. Demikian, terima kasih karena sudah mendengarkan dan menonton video ini. Semoga kisah tentang Sultan Malikus Saleh bisa menjadi inspirasi bahwa dari sejarah kita bisa belajar tentang kepemimpinan, keadilan, dan kekuatan iman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.